Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu dan selamat bergabung di Muda Home Session di awal Agustus tahun 2020. Bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai Holy Spirit, the Spirit of Freedom. Jemaat dimohon mempersiapkan roti dan anggur perjamuan karena ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Atau bagi kalian yang tidak mempunyai roti dan anggur, bisa menggantinya dengan biskuit ataupun teh. Sebelum kita memulai menyembah Tuhan, saya mau mengajak jemaat untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena karya penebusan-Mu, kami diberikan Roh Kudus, Roh yang hidup, Roh yang menegur kami, yang mengajar kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan, mengerti kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau menyenangkan Kau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kami kehidupan seperti sekarang ini. Kami serahkan hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. First love, come away to do as you did at first. Spirit of the living God, come fall afresh on me. Come wake me from my sleep. Blow through the caverns of my soul.
to overflow, to overflow. Yes, Lord, Holy Spirit, to overflow. Holy Spirit, I really love you, Lord. I really love you, Lord. Come overflow. Come overflow. I really love you, Jesus. Come overflow. Come overflow. Come overflow. Holy Spirit.
bayangkan hidupku tanpa cintamu, tak terpikirkan masa depanku tanpamu. Seluruh hidupku ada dalam rancanganmu, seluruh hatiku ku serahkan padamu. Inilah aku, seluruh hatiku, ku beri hidupku untuk senangkanmu, ku beri hatiku untuk melayanimu, ku beri hidupku untuk senangkanmu, ku beri hatiku untuk melayanimu. Ya Yesusku, takkan ku takut sebab kau ada di dalamku, takkan ku ragu sebab kau besertaku. Inilah aku, oh seluruh hatiku, ku beri hidupku untuk senangkanmu, ku beri hatiku untuk melayanimu, ku beri hidupku untuk senangkanmu, ku beri hatiku untuk melayanimu. Yesusku, ku berikan hidupku, haleluya, haleluya, kau pemegang hidupku. Haleluya, haleluya, kau pemegang hidupku. Ya Yesusku, haleluya, haleluya, kau pemegang hidupku. Haleluya, haleluya, kau pemegang hidupku. Ku beri hidupku untuk senangkanmu, ku beri hatiku untuk melayanimu, ku beri hidupku untuk senangkanmu, ku beri hatiku untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, kau pemegang hidupku. Haleluya, haleluya, kau pemegang hidupku. Worthy of every song we could ever sing.
we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe, we'll live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we'll live for you. We'll live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of every praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe, we'll live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we'll live for you. 'Cause holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You
kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan untuk kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau terus build our life in You, Lord. Biar hati kami mendengar, biar hati kami sejalan dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengar lebih dari firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat muda, sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya ajak sahabat muda kita persiapkan hati kita. Sahabat muda, saya akan membacakan ayat dari Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita baca di ayat sini. Kita yang melakukan pemberontakan. Kita yang melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan yang menanggungnya. Dan Tuhan yang memikulnya. Semua itu dilakukan karena Dia begitu mengasihi kita. Walaupun kita jahat seapapun, Dia tetap mengasihi kita. Mari sekarang kita merespon kasih-Nya dengan hidup seturut kehendak Bapa di sorga. Hidup dipimpin oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus. Sehingga kita hidup dalam kebenaran. Sehingga kita hidup dalam kekudusan. Dan nama Bapa dipermuliakan. Sahabat muda, mari kita angkat roti ini yang adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Mari kita angkat. Anggur ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah itu, Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Kami yang berbuat kesalahan Tuhan, kami yang memberontak. Tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau yang menanggungnya Tuhan. Engkau yang memikulnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sekarang mau merespon kasih-Mu Tuhan. Dengan hidup seturut kehendak-Mu. Dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga itu kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk karya-Mu di kasih salib. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat Muda, Happy Sunday. Kita masih bertemu di online, tapi saya percaya bahwa kita semua punya kesempatan untuk terus diberkati, walaupun dalam keadaan online. Dan saya bersyukur teman-teman hari ini dan seluruh jemaat muda ataupun setiap orang yang menyaksikan Muda TV hari ini, saya berdoa supaya kita benar-benar diberkati, kita diperkuat, kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di bulan yang baru ini, Muda memiliki tema baru yaitu Holy Spirit, the Spirit of Freedom. Dan kita mau belajar bahwa sebenarnya kita sebagai orang percaya telah dimerdekakan. Kita telah dibebaskan dari dosa, kita telah dibebaskan dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Tetapi sama seperti Galatia 5 ayat 1 ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
penghambaan. Jadi semua orang percaya yang menerima Yesus sebagai juru selamat, saya percaya kita semua telah dimerdekakan. Ini kebenaran, bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan di kayu salib, dan dia bangkit, dan dia menyerahkan Roh Kudusnya. Nah, tetapi gak semua orang benar-benar merdeka. Makanya Alkitab bilang, Paulus mengatakan, supaya kamu benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. So, Yesus telah mengerjakan, membebaskan. Tapi selanjutnya, what's next? Nah, kekristenan itu bukan tentang menerima keselamatan saja. Tapi karena keselamatan, kita sebenarnya harusnya bisa mengalami semua karya penebusan. Ya, yang dimulai dari Yesus mati di kayu salib, lalu dia bangkit, dia berikan Roh Kudusnya sebagai jaminan untuk kita bisa menerima semuanya yang Tuhan telah janjikan dalam karya penebusannya. Nah, it's not about just receiving Christ, it's about walking with the Spirit of Christ. Ya, to bring heaven on earth. Nah, ini the ultimate goal. Jadi kalau hidup orang Kristen sekedar menerima keselamatan dalam karya, maksudnya sekedar untuk diampuni, it's not enough, tapi nggak komplit. Kita menerima keselamatan dan Tuhan berikan janjinya yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, untuk kita bisa hidup. Nah ini, apakah kita benar-benar hidup? Apakah kita benar-benar merdeka untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan? Atau sesungguhnya kita telah dimerdekakan, tetapi sama seperti orang Mesir, kita terpenjara di dalam kemerdekaan. Akhirnya di dalam kemerdekaan itu, mereka membuat yang namanya anugerah atau berkat Tuhan menjadi lembu emas. Tapi Tuhan mau supaya kita setelah dimerdekakan oleh Kristus, kita menjadi benar-benar merdeka. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan, down payment untuk kita bisa mengalami semua karya penebusan. Roma 1 ya. The Holy Spirit is the guarantee, is the down payment supaya kita bisa menerima the fullness ya of salvation ya, untuk menerima sepenuhnya karya penebusannya. Wow, dahsyat sekali. Ya, itu kenapa hari ini di hari pertama, minggu pertama ini saya mau beri judul adalah The Best Promise. Janji yang paling terbaik. Saudara tahukah bahwa waktu Yesus bicara sama Petrus, dia mengatakan, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan aku memberikan kunci kerajaan surga. Nah itu keys, ya kleis, ya yang artinya power and authority. Jadi Tuhan berikan kita sebenarnya kuasa dan otoritas untuk ya menjadi gereja, rumah Allah, tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan tinggal, memerintah, menyatakan kehendaknya. Bahkan dia mengeluarkan pribadinya, mengeluarkan Kristus dari dalam diri kita, sehingga di-revealed bukan sekedar Christ in you, tetapi Christ revealed from you, sehingga dunia bisa mengalami Tuhan. Karena Christ in you is for you, but Christ being revealed from you is for the world. Kristus di dalam kita itu buat kita, tapi Kristus yang dinyatakan itu buat dunia. Nah ini yang kita sering miss. Orang Kristen itu cukup bertobat untuk diampuni, tapi tidak cukup bertobat untuk melihat kerajaan Allah dinyatakan. Dan ini yang menjadi gairah harusnya sebagai orang percaya, untuk hidup bersama Dia, untuk Dia, untuk melihat kerajaannya hadir. Ya, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi. Kapan? Sekarang ini sedang dinyatakan, sedang berlangsung. Melalui siapa? Melalui kita. Ini sebuah hal yang mengharukan sebenarnya, hal yang harusnya merendahkan hati kita. Ya, kembali lagi, Dia berikan otoritas dan kuasa. Ya, otoritas comes by assignment. Otoritas datang dari tugas. Kalau hari ini kita sebagai polisi, ya, lalu kita diberikan tugas. Oke, kamu harus pergi ke ini untuk melakukan ini. Dengan kita pergi, ada otoritas di situ. Gak peduli kita siap nggak siap, tapi otoritas dari atasan kita, dari lembaga di mana kita melayani itu ada. Ya, mungkin dengan seragamnya, mungkin dengan surat tugasnya. Jadi otoritas datang ketika kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan assignment. Tetapi kuasa, power, ya, comes by an absolute surrender to His
presence. Ya, ini bedanya exousia and dunamos, power. Kalau kita bicara tentang Holy Spirit, dia melekat dengan power. Ya, tetapi power ini ada dua, yang namanya dunamos, exousia, yang namanya otoritas dan juga power. Otoritas itu sesuatu yang itu dia, ketika kita pergi melakukan kehendak Tuhan, ada mandat di situ. Nah, itu otoritas. Ya, tapi kalau power, dia datang karena absolute surrender. Karena kita benar-benar bergantung penuh. Nah, ini yang saya mau bahas lebih ke sini hari ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Surrender to His presence, waiting on His presence. Hidup benar-benar menjadi rumah kediaman Allah yang menanti-nantikan Tuhan. Dan Roh Kudus telah diberikan. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. It's God Himself. Nah, kita sering, saya pun sering banget mengutarakan bahwa kalimat terakhir ketika Yesus sebelum naik surga adalah pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu tidak salah, itu betul. Tetapi sebenarnya ada kalimat yang paling terakhir. Memang satu kumpulan kalimat yang Tuhan katakan, salah satunya adalah pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Coba kita lihat di Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu mandat dari perkataan Yesus terakhir. Tapi ada kalimat paling terakhir, dia bilang gini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi this is the key. Jadi ketahuilah aku menyertai kamu, ini menjadi kekuatan untuk kita bisa pergi menjadikan bangsa murid. Kalau kita pergi doang gak pernah intim sama Tuhan, kita pergi melakukan kehendak Tuhan, gak pernah mengambil dari sumber, gak berangkat dari sumbernya, ya gak heran berkompetisi, berbangga diri, atau hidup dengan kekecewaan karena gak dihargai pelayanannya. Karena sumber pelayanannya datang dari mandat doang. Comes from authority, knowing that He gave us an assignment. Tapi nggak menghidupi keintiman sama Tuhan, menantikan Dia, sehingga nggak ada power. Otoritas tapi kosong. Ya, kayak misalnya saya pakai baju tadi polisi ya, saya punya otoritas. Tapi ketika ada preman yang belagu, saya karena nggak pernah berlatih, nggak punya powernya, nggak pernah melatih badan saya, akhirnya kabur juga sama preman. Jadi walaupun saya percaya iblis tahu sekali otoritas yang kita bawa, tetapi kita nggak hanya butuh otoritas, kita butuh power, kita butuh namanya dunamos, ya, kita butuh namanya exousia, both together we need it. Kita butuh banget. Ya, jadi kalimat terakhir itu bicara tentang ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, dan kita mendapatkan kuasa ini karena penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus. Dan kita lihat nih ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini ketika Yesus 40 hari dia bangkit dan dia masih tinggal 40 hari sebelum dia naik ke surga, dan Yesus masih hidup untuk memberitakan apa? Kerajaan Allah. Ya. Dan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Kaya, tajir, terobosan, sukses, bukan. Janji Bapa adalah Roh Kudus. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kan kita sering ya, janji Tuhan kita klaim, Tuhan, kapan? Tuhan, ini waktunya. Tuhan, kita mau tahu banget masa dan waktu. Tapi Tuhan bilang, lu gak perlu tahu itu. Yang lu perlu tahu adalah ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Wow. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Dan gue melihat bahwa ketika kita menjadi saksi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, bukan hanya kita bersaksi, orang akan menyaksikan perbuatan Tuhan di hidup kita. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kita lihat bagaimana hidup Kisah Para Rasul, itu orang-orang menyaksikan loh. Bahkan kata Kristen aja muncul bukan dari murid-murid. Itu muncul dari orang-orang yang mengatakan mereka adalah orang Kristen karena mereka mengikuti Kristus. Jadi ketika Roh Kudus turun ya, kalau teman-teman boleh lihat di perikop itu di Kisah Para Rasul 1 ya, perikop ini diberikan judul Roh Kudus dijanjikan. Barulah Kisah Para Rasul muncul, baru dunia diubahkan. Ya bukan berarti waktu Yesus nggak diubahkan, tetapi pelayanan Yesus dilanjutkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dimulai setelah Roh Kudus diberikan. Ya, ketika Petrus masih hidup dengan Yesus, saya percaya juga Roh Kudus menyertai. Tapi kita lihat bagaimana kehidupannya jauh berbeda ketika mereka benar-benar dibaptis dalam Roh. Mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka menantikan Roh Kudus, 120 orang itu ya, dan akhirnya mereka dibasuhi dan dia menjadi Petrus habis itu berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan benar-benar bicara dengan kuasa. Tapi ya itu dia, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tetapi kalau kamu menerima Roh Kudus ini, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksi. So the church of Jesus is shown by how they depend on the power of God. And they have a habit waiting on Him. Mereka punya kebiasaan teman-teman untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, kenapa penting banget? Karena kita semestinya hidup berkuasa dengan otoritas yang sudah diberikan. Kita butuh namanya kuasa untuk bisa menyatakan kehendak Tuhan. Ini bukan kuasa sekedar menyembuhkan orang sakit, tapi you become powerful ya. Kita menjadi powerful, artinya kita nggak dikendalikan oleh apapun. Kita bisa hidup dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kita bisa menghadapi segala situasi. Kita bisa melawan kemauan kita untuk berbuat dosa. Kita bisa melawan kedagingan kita. That's power. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Mazmur 27, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Lihat, Daud nantikan Tuhan. Kita lihat seringkali Daud mengalami hidup yang gak enak. Satu waktu dia mau dilempar batu oleh masyarakat yang dia sudah tolong. Kalau saya jadi Daud, gue kemplang-kemplangin atu-atu. Udah gitu gue punya prajurit, gue punya pahlawan yang jago berantem, jago pedang, bisa membunuh banyak orang. Ya sikat-sikatin aja orang-orang ini. Sederhana. Tapi enggak, dia dipimpin oleh Tuhan. Sehingga yang dia lakukan adalah dia bersembunyi, dia menarik diri, berdiam diri sendirian, dan dia menguatkan diri di hadapan Tuhan. Strengthening himself in the Lord. Dia nggak marah, lu nggak inget gue udah mentorin lu, lu nggak inget gue udah mati buat lu. No. Itu bukan orang merdeka namanya. Orang yang merdeka mampu berbuat yang benar karena dia tahu itu yang benar. Tapi ketika dia bingung atau nggak mendapatkan kekuatan untuk berbuat yang benar, dia masuk ke hadirat Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari situ. Makanya orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan keluar dari hidupnya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan keluar dari hidup kita. Bukan keluar meninggalkan, keluar menyatakan dirinya melalui kita. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini jujur teman-teman, kalau saya boleh cerita, yang bikin saya gagal, yang bikin saya capek, bikin saya stres, yang bikin saya tiba-tiba linglung cuma satu. Ini mulai tidak menanti-nantikan Dia. Ya, mulai beralih ke yang lain, kesibukan, padahal menantikan Dia duduk di bawah kaki Tuhan adalah hal yang terbaik. Ini bukan sekedar kan bisa di mana aja, di mobil, iya gue tahu, tetapi apa susahnya sih punya waktu khusus? Ya dimulai dari waktu khusus baru ke waktu umum. Kalau nggak punya waktu khusus terus menggunakan waktu umum, itu namanya malas. Waktu khusus dong, punya waktu khusus menantikan Dia.
setelah punya waktu khusus, ya di waktu-waktu umum kita akan menjadi sadar. Akhirnya dimanapun kita berada, kita benar-benar gampang connect. Langsung connect. Oh, thank you Lord. Ketika ada situasi yang mencekam, ada pikiran yang mencoba membunuh, mencoba untuk disempowering our strength, langsung oke. Sehingga reaksi kita terus-menerus dipimpin oleh roh, menjadi orang merdeka. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan buat apa? Buat melakukan yang benar, buat mengampuni, buat mengasihi, buat berpikir seperti Tuhan berpikir, buat melihat seperti Tuhan melihat, untuk mengatakan seperti apa yang Tuhan katakan, untuk merasakan hatinya. So we need not just authority, but also power. Dan power bukan datang dari mandat, power datang dari keintiman, dari bergantungnya kita sama hadirat Tuhan. Ya, jadi yang harus kita nantikan itu Tuhan, bukan jodoh. Yang kita nantikan itu bukan surat naik gaji, bukan naik pangkat, bukan terobosan, bukan itu yang dinantikan. Ya, itu menjadi pengharapan ya nggak apa-apa, selama ada satu hal yang kamu nantikan lebih dari yang lain, yaitu Tuhan. Maka dia bilang sama murid-muridnya, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, stay here, nanti Roh Kudus akan turun. Jadi kita perlu membangun gaya hidup menanti-nantikan dia. Makanya kita bikin setiap hari Sabtu itu doa. Ya teman-teman, aku sih berdoa supaya teman-teman bisa menyempatkannya. Ya memang berdoa gak bisa sendiri. Ya bisa, tapi kan lu punya 7 hari ya dalam seminggu. Masa gak mau sih? Ya cuman sejam berdoa bersama-sama. Kalau memang kita hidup sebagai orang percaya, kita sadar fellowship itu penting. Dan fellowship secara korporat menanti-nantikan Tuhan. Wow teman-teman, you cannot change the world by yourself. Ingat itu. Lu gak akan pernah bisa mengubah dunia sendirian. Kita dipanggil untuk mengubah dunia bersama dengan tubuh Kristus. Jadi punya waktu khusus, it's good. Tapi make sure you have time together. Oke? Menantikan Tuhan. Ya, janji terbaik adalah Roh Kudus. Ya, sebelum janji ini menjadi janji yang paling kita nantikan dan hargai, maka kamu akan selalu hidup struggle menantikan janji dan gak pernah mengalaminya. Aduh, aku udah berdoa loh. Aduh, aku udah berubah loh, padahal aku udah coba hidup dengan karakter Tuhan loh. Nantikan Tuhan gak? Jangan-jangan lu kayak orang Israel yang Musa ngajak naik ke atas gunung, lalu mereka gak mau. Aduh, gak mau. Kamu aja yang naik ke gunung Tuhan. Nanti lu ketemu Tuhan, nanti kasih tahu kita harus ngapain. Akhirnya waktu Musa naik, dia kasih 10 perintah Tuhan. Dia mencoba untuk melakukannya. Berhasil gak? Kagak. Why? Because you have the assignment, you have the law, but you don't have the heart. To fulfill His law, to do His law, you need the heart. Untuk melakukan perintahnya, lu butuh hati. Itu kenapa Musa yang udah ketemu Tuhan aja masih gagal, masih marah, dihancurin itu loh batunya. Tapi tetap Musa berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dia gak masuk ke tanah perjanjian, tapi dia memiliki hatinya Tuhan, dibilang sahabat Tuhan. Jadi it's not about melakukan dengan karakter, tapi lu punya gak hatinya? Kalau kita punya hatinya Tuhan, karakter itu akan muncul secara otomatis, secara natural. Gitu ya. Itu kenapa sebelum janji Tuhan ini yang sudah kita terima, ingat sudah kita terima, Roh Kudus sudah kita terima. Kalau ini tidak kita nanti-nantikan, membangun kesadaran akan hadirnya Dia. Coba merasakan detak jantungnya, merasakan apa yang menjadi kesukaannya, merasakan apa yang gak suka. Makanya orang yang hidup dengan Roh Kudus, saya akan bahas nanti, Alkitab bilang do not quench the Holy Spirit, do not grieve the Holy Spirit. Ya, do not grieve, jangan mendukakan. Itu berarti kita hidup dalam dosa, dalam kebiasaan dosa, sehingga Roh Kudus berduka di situ. Ya nggak mungkin bisa berjalan sama Roh Kudus. Atau yang tadi, do not quench. Quench artinya ketika Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita menolak melakukannya. Dia seperti kayak tertekan. Dia pengen keluar dari hidupmu, menyatakan kasih Tuhan melalui hidupmu, tapi seringkali kita grieves Him, kita quench Him. Kita nggak berjalan dengan Dia. Makanya sederhana, gak usah pikirin gimana caranya taat, gak usah pikirin gimana caranya berjalan sama Tuhan. Nantikan Dia dulu deh. Nantiin dia dulu. Saya untuk mengenal istri saya memang awalnya bingung. Gila nih masalah kayak gini ribet banget.
Pernah sampai satu waktu gue berpikir, waduh, gila nih kalau sampai masalah ini terjadi dengan dia punya cara berpikir kayak gitu, habis sih gue kayak bener-bener nggak mampu. Ya tapi itu kan pemikiran. Ya gue sederhana, apa yang gue lakukan, ya udah intim sama dia, ngobrol sama dia, duduk sama dia, cuma dengerin isi hatinya, gue keluarin isi hati gue. Tiba-tiba apa yang gue pusingin gak pusing lagi. Kenapa? Gue denger isi hatinya, dan gue mengizinkan istri gue denger isi hati gue. Terjadi keintiman. Akhirnya secara otomatis kita bersatu. Nah itu tuh teman-teman, pentingnya kita nantikan Tuhan. Nah apa yang terjadi di dalam hadirat Tuhan? Teman-teman, gue diberkati banget sama Mazmurnya Asaf ya. Coba kita lihat Mazmur 72 ya. I wanna close with this. Mazmur 72. Mazmur, oke. Sorry, 73. Mazmur Asaf ya, kita baca dari BIMK. Sungguh baiklah Allah bagi umatnya. Wow, dia buka dengan itu. Bagi orang yang berhati murni. Tapi lihat setelahnya, tetapi aku sudah bimbang. Kepercayaanku hampir saja hilang. Sebab aku cemburu kepada orang congkak ketika aku melihat keberuntungan orang jahat. Sebab mereka tidak menderita sakit. Badan mereka kuat dan sehat. Mereka tidak menanggung susah. Tidak ditimpa kemalangan seperti orang lain. Dan selalu bertindak dengan kekerasan. Dari hati mereka bertumpah kejahatan. Mereka sibuk dengan rencana-rencana jahat. Mereka mengejek dan mengata-ngatai. Dan dengan sombong mengancam akan menindas. Mereka menghujat Allah di surga dan membual kepada orang-orang di bumi, sehingga umat Allah pun berbalik kepada mereka dan percaya kepada keomongan mereka. Ini kan parah kan, orang dunia yang parah kan maksudnya. Asaf lagi komplain terhadap ini orang-orang jahat loh, tapi hidupnya beruntung. Ya, kata mereka, Allah tidak tahu, Yang Maha Tinggi nggak ngerti. Begitulah keadaan orang jahat, hidupnya tenang. Wow, hartanya terus bertambah. Bahkan dia bilang, percuma saja aku menjaga hatiku bersih. Tak ada gunanya aku menjauhi dosa. Sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan. Setiap hari aku disiksa. Sekiranya aku berkata begitu, aku mengkhianati angkatan anak-anakmu. Tetapi waktu aku berusaha untuk mengerti, hal itu terlalu sulit bagiku. Orang yang jauh dari hadirat Tuhan pasti complaining, pasti comparing. Dan akhirnya their spirit is dying. Benar-benar akhirnya semakin merosot. Jadi normal teman-teman kalau kita di luar Tuhan, kita gak akan punya hatinya dia, kita gak akan punya pikirannya dia, kita gak punya matanya dia, kita gak punya telinganya dia. Nah ini kan terjadi, gue pun mengalami. Saya mengalami dimana mulai buka Instagram kok ada perasaan, aduh kok mereka begini, saya begini. Ada, itu ada, tapi sekali lagi ini manusiawi. Tapi teman-teman mau jadi manusiawi atau mau jadi ilahi, it's your choice. Mau jadi manusiawi ya udah hidup normal aja. Tapi mau jadi manusia ilahi, kamu harus hidup intim dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya ketika dia berusaha mengerti dan terlalu sulit, dia seperti kayak diliputi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat dia kecewa. Ayat 17 dia bilang gini, akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Wow. Dalam TPT dia bilang gini, but then one day I was brought into the sanctuaries of God, and in the light of glory my distorted perspective vanished. Then I understood that the destiny of the wicked was near. Satu waktu aku dibawa ke dalam hadirat Tuhan, pelataran Tuhan, dan dalam sinar kemuliaannya pikiranku yang terdistorsi itu hilang dan saya mengerti. Don't try to understand. Let him teach you in his sanctuary. Jangan berusaha memahami. Izinkan dia membuat kamu mengerti di tempat kedekatan, di dalam hadirat Tuhan. Ya, dan kita melihat bagaimana dari complaining heart berubah menjadi inclining heart. Nah, saya mau tutup dengan statement ini.
Kamu perlu mencondongkan hatimu ke Tuhan, dan gak ada bisa lu gimana cara mencondongkan hati? Gak bisa. Makanya orang yang keras kepala gak bisa diubahin, gak bisa. Ya, dia harus masuk ke hadirat Tuhan, dan Tuhan yang coba rubah. Kita pun gak bisa rubah, gak mungkin bisa rubah. Nah, caranya gimana? Undang, dorong, semangati masuk ke hadirat Tuhan. Makanya perlu kita kadang-kadang berdoa bersama, supaya orang-orang yang gak biasa berdoa mengalami Tuhan di situ. Ya, saya mau tutup dengan ayat Mazmur 119 ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Dalam Bible Basic English, let my heart be turned to your unchanging word, and not to evil desire. Dalam Common English Bible, turn my heart to your laws, not to greedy gain. Bukan karena apa yang menguntungkan saya. Complete Jewish Bible, bend my heart. Ini gila banget. Bend, tau gak bend? Lo kalau lihat besi, bend tuh dibengkokin. Bayangin, kita mungkin hati kita sudah bengkok ke berhala, bengkok ke manusia, bengkok ke pacar, bengkok ke mantan, bengkok ke uang, bengkok ke visi-visi pribadi yang sebenarnya Tuhan juga belum waktunya Tuhan, belum kehendak Tuhan. Hati kita udah bengkok. Di hadirat Tuhan dia bisa luruskan, sehingga yang tadinya hati yang bengkok, hati yang patah, dibikin jadi inclining. Ketika udah begini teman-teman, it's just like His power flows. Gila. Wow. Bend my heart toward your instruction, and not toward selfish gain. Good News Translation, give me the desire to obey your laws rather than to get rich. So saya berdoa hari ini teman-teman, dimulai di minggu pertama ini, berjalan dengan Roh Kudus yang bisa membuat kita jadi orang merdeka. Merdeka apa? Merdeka untuk melayani, merdeka hidup buat Tuhan, merdeka hidup dalam kekurangan sekalipun, merdeka hidup dalam penderitaan sekalipun, tapi tetap merdeka untuk hidup bagi Tuhan. Cuma satu kuncinya, you need the power of God. Otoritas sudah diberikan, tapi kuasanya, maka kita harus hidup bersama dengan Dia teman-teman. Gak ada pilihan lain. Yang dinantikan itu Tuhan, bukan janjinya. Ya, maksudnya kan kita bilang janji-janji, berarti banyak. Sebelum kita bisa menghargai satu janji ini yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. This is all what you need. Kenapa harus cari tambahan? Kerajaan sorga, carilah kerajaan sorga dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Alkitab bilang kerajaan sorga di dalam Roh Kudus. Jadi if you have the Holy Spirit, if you walk with the Holy Spirit, the kingdom of God will be manifest from you, dan yang lain tambahan itu akan ngikut. Bukan lagi lu kejar berkat, lu dikejar berkat. Bukan lagi lu diberkati, tapi lu jadi berkat. Bukan lagi mencari jawaban, lu jadi jawaban. So, udah sederhana. Ini waktu-waktu yang terpenting. Ya, terima kasih buat Nabi COVID-19 yang preaching very hard, dimana kita harus intim. Keadaan kita harus work from home, study from home. Lah jangan pusing. Kalau masa COVID-19 ini kita masih gak intim sama Tuhan, gue bukan bernubuat ya, tapi your life will be very very hard in the future. Karena ini masa yang paling penting untuk kita kembali inclining our heart to Him only. Memiliki desire kita kembali sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah jadi segitunya hancur buat lo, gak ada satupun orang yang bisa menghancurkan hati lo. If your heart broken enough for God, gak ada orang yang bisa bikin hati lo broken heart segitunya. Mereka bisa menyakiti lu, tapi karena hati lu sudah terlalu hancur sama Tuhan, udah inclining, teman-teman akan mengalami hal-hal yang dahsyat. So, saya berdoa supaya semua teman di Muda dan semua teman-teman yang menyaksikan hal ini, pelayananmu datang dari keintimanmu, datang dari power and authority. Tanpa ini kita cuma sekedar performing. Orang bisa terkesan, tapi Tuhan gak berkesan. Ya, kita bisa memberkati banyak orang, tapi Tuhan gak diberkati. Mari, yuk kita benar-benar jadi
ya kita hidupi hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa untuk semua keluarga aku di tempat ini dan semua teman-teman, partners, friends, kerabat yang menyaksikan Muda TV ini, mendengar firman ini, biar kami kembali mencondongkan hati kami sama Tuhan, dan cuma bisa terjadi di hadirat Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu sering hidup complaining instead of inclining our heart. Kalau kami bisa incline hati kami ke Tuhan, maka kami akan jauh dari complaining. Kami jauh dari menggerutu dan sebagainya. Tuhan, terima kasih biar Roh Kudus yang sudah di dalam kami terus menyatakan kehendak Tuhan, terus menyelesaikan pekerjaannya, terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mari setiap kita yang telah menerima janji Tuhan yang adalah Roh Kudus dan siap mengalami kehidupan dalam kuasa dan otoritas, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Welcome to Muda Update. Bagi para sahabat muda yang rindu untuk menabur, dapat melakukan transfer melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI Muda. Untuk mendapatkan informasi terupdate dari Muda, jangan lupa untuk follow Instagram Muda di @muda_untuk_Indonesia. Sermon yang dibagikan hari ini dapat kembali didengarkan dalam bentuk podcast Pesan Muda di Spotify. Sahabat muda, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, dan tentu dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus yang memerdekakan kita dapat melakukan kehendak Bapa di sorga. Firman Tuhan dengan luar biasa, dengan bebas dan penuh sukacita. Siap? Sahabat muda, sebelum kita menerima berkat, mari saya ajak sahabat muda kita bersama-sama untuk mendeklarasikan iman. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota, dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami akan menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan, karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat muda, angkatlah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. God bless.